warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Baruti dengan NIM 200222056. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi penyusunan rencana jangka panjang menengah daerah atau yang disingkat dengan RPJMD. Yang pertama yaitu mengenai pengertian RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan RPJMD, yaitu yang pertama, persiapan penyusunan, yang kedua, penyusunan rancangan awal, yang ketiga, penyusunan rancangan, yang keempat, pelaksanaan musrembang, dan yang kelima, perumusan rancangan akhir, dan yang keenam, penetapan. Selanjutnya, fungsi RPJMD, yaitu RPJMD berfungsi sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD, rencana strategis, dan rencana kerja dan perangkat daerah. Selanjutnya, hal-hal yang memuat RPJMD, yaitu RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun. Selanjutnya, tahap penyusunan rancangan awal RPJMD, yaitu yang pertama, pengumpulan data atau informasi kondisi penyelenggaraan pemerintah daerah 5 tahunan. Yang kedua, penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan. Yang ketiga, kajian terhadap RPJMD. Yang keempat, kajian terhadap visi misi dan program prioritas kepala daerah terpilih. Dan yang kelima, analisis keuangan daerah. Yang keenam, kajian RT atau RW. Yang ketujuh, review RPJMD provinsi dan nasional. Dan yang kedelapan, jaring aspirasi isu dan harapan masyarakat. Yang kesembilan, formulasi dokumen dan rancangan awal RPJMD. Yang terakhir, pembahasan awal RPJMD bersama SKPD-DS. Selanjutnya, tahap penyusunan rancangan akhir RPJMD. Yang pertama, penyusunan rancangan akhir dokumen RPJMD daerah. Yang kedua, penyusunan naskah akademis Ranperda RPJMD. Yang ketiga, penyusunan rancangan akhir dokumen Restra RKPD. Yang keempat, penyusunan naskah akademis rancangan Perka SKPD. Selanjutnya, persiapan penyusunan RPJMD, yaitu 1. Penyusunan dan penetapan keputusan kepala daerah tim penyusun RPJMD. Yang kedua, orientasi mengenai RPJMD. Yang ketiga, penyusunan agenda kerja tim penyusunan RPJMD. Dan yang keempat, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, tahap penetapan perda atau perkada tentang RPJMD. Yang pertama, penyampaian naskah perda RPJMD kepada Bupati. Yang kedua, konsultasi dengan Bupati dan BPD Kabupaten. Yang ketiga, penyampaian naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD. Yang keempat, pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD. Yang kelima, penetapan Raperda menjadi perda. Dan yang keenam, dokumen RPJMD yang telah disahkan. Dan yang ketujuh, dokumen Restra SKPD telah disahkan. Selanjutnya, tim penyusunan RPJMD, yaitu susunan anggota tim. Pertama, penanggung jawab seperti sekretaris daerah. Yang kedua, ketua tim, kepala BPD, wakil ketua, pejabat pengelolaan keuangan daerah, sekretaris yaitu sekretaris Bapeda, dan kelompok kerja seperti kelompok SKPD sesuai dengan kebutuhan yang kompeten.
Selanjutnya yaitu substansi RPJMD. RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif visi, misi, dan agenda kepala daerah terpilih. Kedua, ke dalam tujuan, sasaran, dan strategi dan kebijakan pembangunan. Yang ketiga, yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidakberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun. Baik, itulah hasil presentasi mengenai materi penyusunan rencana